Penolakan Roberto Mancini bertanding melawan Malaysia itu bukan penghinaan, saudara-saudara. Itu justru penghargaan kepada Malaysia. Arab Saudi, Mancini itu menganggap Malaysia punya potensi bertemu Arab Saudi di babak 16 besar. Jadi kalau mereka bertemu di pertandingan uji coba sebelum Piala Asia, ya otomatis kelemahan, kekuatan, taktik Arab Saudi bisa terbaca. Jadi makanya itu mereka membatalkan uji coba dengan Malaysia, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Filipina, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan provokasi, tanpa ada kebencian, berdasarkan fakta, bukan klaim, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, edisi kali ini kita akan membahas tentang penolakan, tentang pembatalan pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba, friendly match antara tim nasional Arab Saudi dengan tim nasional Malaysia sebelum Piala Asia 2023 diselenggarakan. Pembatalan itu langsung diungkapkan oleh Roberto Mancini. Roberto Mancini, pelatih yang sukses membawa Italia menjuarai Piala Eropa 2020. Sekarang dia bekerja di Arab Saudi, dan dia ketika bekerja di Arab Saudi itu dia langsung melakukan sejumlah evaluasi, melakukan review. Salah satunya adalah memutuskan untuk membatalkan pertandingan uji coba melawan Malaysia. Ini bukan penghinaan saudara-saudara, ini bukan penghinaan, ini bukan bentuk meremehkan Roberto Mancini kepada Malaysia, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan, bentuk perhatian. Tampaknya Roberto Mancini benar-benar melihat Malaysia sebagai kekuatan yang harus diwaspadai nanti di Piala Asia. Nah, ini seperti apa saudara-saudara logikanya? Ini seperti apa analisisnya saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi itu mungkin sudah beberapa bulan lalu lah. Beberapa bulan lalu sudah sepakat, sudah berkongsi. Berkongsi begitu kalau istilah di Malaysia. Kalau di istilah di Indonesia adalah sudah bekerja sama, sepakat. Bekerja sama untuk menjalani pertandingan pemanasan, friendly match, FIFA friendly match, pertandingan uji coba sebelum Piala Asia 2023 diselenggarakan di Qatar bulan Januari. Bulan depan saudara-saudara, ini tinggal mungkin tinggal 30 hari lagi saudara-saudara. Ya, sebulan lagi lah. Kurang lebihnya sebulan lagi. Nanti mereka pada bulan Januari itu akan ada beberapa pertandingan uji coba. Itu sebenarnya Malaysia melawan Arab Saudi itu sudah dirancang lama kalau nggak salah saudara-saudara. Sejak bulan sudah lama lah pokoknya. Jauh sebelum Roberto Mancini menjadi pelatih di Arab Saudi. Roberto Mancini itu menjadi pelatih di Arab Saudi itu baru saudara-saudara, belum lama, kira-kira pada bulan Agustus, kira-kira sekitar tanggal 28 Agustus 2023. Sementara pertandingan uji coba itu sebenarnya sudah dirancang jauh hari sebelumnya. Kalau nggak salah Juni atau Mei sepertinya. Itu sudah dirancang jauh-jauh hari. Kemudian Roberto Mancini datang pada bulan Agustus menggantikan Saad Al-Sehri sebagai caretaker kalau nggak salah itu.
Setelah Roberto Mancini datang itu, saudara-saudara, dia melakukan evaluasi semuanya. Dia membaca peluang Arab Saudi di Piala Asia bagaimana, dia agendanya seperti apa, materi pemain seperti apa. Dan salah satu yang mendapatkan perhatian serius, evaluasi total dari Roberto Mancini ini adalah lawan yang akan dihadapi Arab Saudi sebelum Piala Asia 2023. Nah, calon lawan dia siapa saja? Itu dia sudah masuk agenda, sudah dia evaluasi, dan ternyata dia memutuskan bahwa Malaysia tidak boleh menjadi lawan Arab Saudi di pertandingan pemanasan, pertandingan uji coba, friendly match sebelum Piala Asia 2023, saudara-saudara. Saudara-saudara, begini, ini bukan sebuah penghinaan kepada Malaysia dari Arab Saudi. Bukan pula upaya untuk meremehkan, menganggap remeh kekuatan Malaysia oleh Arab Saudi, oleh Roberto Mancini. Justru ini ada semacam pengakuan dari Roberto Mancini, pengakuan dari Arab Saudi, bahwa Malaysia ini adalah tim yang punya potensi sangat bagus di Piala Asia 2023. Itu, jadi ini pengakuan yang seharusnya penyokong bola sepak di Malaysia, fans Harimau Malaya itu bangga, senang, tetapi juga harus waspada, harus berhati-hati karena biasanya pujian itu adalah racun. Yang memabukkan dan kemudian membuat pemain terlena. Tetapi intinya bahwa Arab Saudi itu mengakui kualitas penampilan Malaysia, kualitas sepak bola Malaysia yang digarap, yang dibesut, yang ditangani, dikelola oleh Kim Pan Gon. Kenapa? Karena mereka menganggap sepak bola Malaysia ini di era Kim Pan Gon itu mengalami kemajuan yang sangat bagus. Malaysia mampu tampil bagus ketika menghadapi Suriah, imbang pertandingan FIFA Matchday, friendly match, kemudian melawan Cina juga tampil bagus, imbang friendly match, kemudian di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, Malaysia tampil bagus melawan Kyrgyzstan, menang comeback, kemudian Cina Taipei, kemudian secara umum kualitas permainan Malaysia ini sangat padu, saudara-saudara, berpengalaman di home maupun away, sangat padu. Ya mungkin saja kalau tidak sedang dalam kondisi yang tidak bad luck lah, sedang nasib baik, sedang tidak mengalami nasib tidak baik, itu Malaysia punya potensi untuk mengejutkan Piala Asia. Setidaknya itu menurut Roberto Mancini, menurut Arab Saudi. Roberto Mancini adalah pelatih yang punya jam terbang luar biasa, saudara-saudara, punya pengalaman sebagai pemain bintang di Serie A di Italia, punya melatih Manchester City juga juara, melatih Inter Milan, melatih Lazio, melatih Italia juara. Jadi pengamatan Roberto Mancini, pujian Roberto Mancini itu memang harus membuat Malaysia bangga sekaligus waspada. Roberto Mancini itu membatalkan pertandingan uji coba friendly match antara Arab Saudi dengan Malaysia itu berdasarkan pemikiran yang cukup masuk akal, logik, berdasarkan pengalaman dan istilahnya visioner. Nah, dia melihat jangka panjang, melihat ke depan, khususnya nanti di Piala Asia 2023 itu yang bulan Januari nanti, saudara. Dia melihat Malaysia sebagai tim bagus. Dan saudara-saudara harus ingat, Malaysia ini ada di grup E. Di grup E bersama Korea Selatan, bersama Jordania, dan bersama Bahrain. Di atas kertas, saudara-saudara, secara teori, saudara-saudara, di atas kertas itu Malaysia itu kemungkinan, kalau prediksi saya sendiri ya, Malaysia itu bisa menjadi peringkat 3, salah satu dari peringkat 3 terbaik, atau justru gagal sebagai di juru kunci di posisi terbawah di grup E. Tetapi saudara-saudara, tampaknya Roberto Mancini ini tidak melihat itu. Roberto Mancini dan Arab Saudi melihat Malaysia punya potensi menjadi runner up di grup E. Juara grupnya sudah pasti Korea Selatan. Roberto Mancini tampaknya melihat Malaysia bisa saja mengalahkan Jordania, bisa saja mengalahkan Bahrain. Itu pengamatan Roberto Mancini. Dan kalau itu terjadi, saudara-saudara, kalau Malaysia menjadi runner up grup E, berarti saudara-saudara, runner up grup E akan bertemu dengan juara grup F. Dan juara grup F di sini kemungkinan besar
Bukan kemungkinan besar lagi ya, hampir pasti itu adalah Arab Saudi, saudara-saudara. Karena di grup F ini Arab Saudi hanya akan melawan tim-tim seperti Thailand, Kyrgyzstan, dan Oman. Di atas kertas maupun di lapangan, saudara-saudara, Thailand tentu saja bisa dieliminasi dengan mudah. Kemudian Kyrgyzstan tentu saja bisa dieliminasi dengan mudah. Oman, apalagi pasti bisa dieliminasi dengan mudah. Jadi dengan Arab Saudi menjadi juara grup F, itu berarti dia akan bertemu dengan Malaysia jika Malaysia menjadi runner up grup E, saudara-saudara. Jika Malaysia dan Arab Saudi bertemu di babak 16 besar Piala Asia 2023 itu, saudara-saudara, otomatis apa yang dilakukan kalau terjadi pertandingan uji coba sebelum Piala Asia antara Malaysia dan Arab Saudi, pasti Arab Saudi akan mengalami kerugian besar, saudara-saudara. Makanya itu mereka, Roberto Mancini membatalkan pertandingan pemanasan itu. Kalau Malaysia dan Arab Saudi bertemu, sudah pasti Kim Pan-gon bisa langsung mempelajari cara bermain Arab Saudi seperti apa, materi pemain Arab Saudi seperti apa, taktikal Arab Saudi seperti apa, game plan Arab Saudi seperti apa, kemudian pemain-pemain mana saja yang diwaspadai, itu otomatis seperti itu. Beda kalau hanya dengan dengan mengamati melalui video, itu beda dengan ketika bertanding langsung. Kalau bertanding langsung itu pasti akan bisa tahu, oh, yang mainnya begini, sistemnya begini, cara bermainnya begini, pemain yang diwaspadai ini, taktiknya begini, kalau mereka menyerang begini, kalau tertinggal sistemnya begini. Itulah yang dikhawatirkan Roberto Mancini kalau Malaysia dan Arab Saudi bertemu di pertandingan persahabatan sebelum Piala Asia 2023 digelar. Itu yang ditakutkan. Takutnya nanti kalau Malaysia dan Arab Saudi benar-benar bertemu di babak 16 besar Piala Asia. Itu sama dengan Roberto Mancini memberikan isi dapur dia, memberikan bumbu masak dia kepada Malaysia. Oh, timku mainnya begini loh, Kim Pan-gon. Ini loh. Kayak begitu, saudara-saudara. Jadi itulah alasannya mengapa Roberto Mancini segera memutuskan untuk membatalkan pertandingan melawan Malaysia, dan dia akan mencari lawan lain yang kemungkinan tidak akan dihadapi Arab Saudi di babak 16 besar atau di fase grup. Mungkin saja di babak perempat final atau semifinal atau final itu bisa saja, tetapi tidak untuk di babak 16 besar. Kemungkinan perempat final juga tidak, saya rasa sudah mungkin saja kalau semifinal final mungkin saja dia akan mencari. Tetapi itu alasan paling masuk akal, penjelasan paling logik, paling masuk akal sudah. Maklum, saudara-saudara, harap maklum karena Arab Saudi ini memang dia ingin sekali menjadi juara Piala Asia untuk pertama kalinya setelah terakhir kali itu kalau nggak salah tahun 1996 di Uni Emirat Arab. Setelah itu mereka sempat menjadi runner up 2 kali. Salah satunya waktu 2007 di Indonesia, waktu dikalahkan oleh Irak kalau nggak salah itu, sudah. Jadi mereka sudah menanti itu sangat lama. Jadi wajar sekali kalau Arab Saudi benar-benar ingin serius mempersiapkan skuad, ingin sekali menjuarai Piala Asia, sehingga mereka sudah merencanakan ada setidaknya 20 hari pemusatan latihan. 20 hari pemusatan latihan terakhir sebelum Piala Asia. Kemudian ada sekitar, kalau nggak salah itu ada 3 pertandingan uji coba. Mereka setelah membatalkan dengan Malaysia ya, saudara-saudara ya, mereka sudah mengagendakan pertandingan pemanasan dengan Lebanon, dengan Palestina, dan dengan Hong Kong. Dengan 3 negara. Sebenarnya Roberto Mancini ingin 4 pertandingan, tapi mungkin saja 1 pertandingan itu nanti bukan dengan tim nasional. Bisa saja dengan klub lokal di Qatar atau klub lokal di Uni Emirat Arab atau klub lokal di Arab Saudi sendiri. Tetapi rencananya mereka ada 4 pertandingan uji coba dengan 3 diantaranya tim nasional Asia yang cukup ya levelnya ya mungkin masih setara dengan Malaysia lah levelnya. Tetapi ini tidak akan tim 3 tim yang akan mereka hadapi ini tidak akan bertemu, mereka punya potensi ketemu di Piala Asia, saudara-saudara.
Jadi ini akan lebih memudahkan Roberto Mancini untuk benar-benar mengasah kemampuan, untuk mengasah kekuatan ya, karena kita tahu sendirilah mereka memang sangat berambisi, saudara-saudara. Mereka berambisi setelah dalam beberapa tahun terakhir ini Piala Asia itu jatuh ke negara-negara lain. Qatar pernah juara di situ, Australia pernah juara. Mana lagi Jepang, Korea. Jadi mereka sudah sangat lama sekali merindukan ini sehingga benar-benar tampil serius, sudah. Malaysia bagaimana, saudara? Malaysia setelah pembatalan uji coba dengan Arab Saudi, mereka sekarang sedang berusaha untuk mencari lawan. Tapi saya nggak tahu ya, apakah sudah ada lawan yang akan dihadapi nanti di uji coba atau tidak. Tapi dengar-dengar Malaysia akan bertemu dengan Suriah lagi. Kalau nggak salah itu tanggal sekitar 8 Januari. Karena Suriah itu sudah mengagendakan 2 pertandingan uji coba, 2 perlawanan persahabatan melawan Kirgistan. Tanggal 5 dan tanggal 8. Tanggal 8 ini tampaknya Malaysia. Tampaknya Malaysia ya, saudara-saudara ya. Apakah itu fix benar-benar Malaysia melawan Suriah atau akan ada perubahan lagi? Saya kurang pasti informasinya itu, saudara-saudara. Tetapi informasi yang saya terima kemungkinan besar akan menghadapi Suriah. Dan bagi Malaysia, saudara-saudara, pertandingan uji coba ini tidak mudah untuk mencari lawan uji coba karena waktunya sudah sangat pendek. Waktunya sudah hanya tinggal sebulan. Dan sudah pasti tim-tim negara lain itu juga sudah punya agenda uji coba lain sejak jauh-jauh hari dirancang. Bahkan tim seperti Indonesia saja sudah punya agenda uji coba melawan Libya dan melawan Iran kalau nggak salah, saudara-saudara. Dan itu sebenarnya juga dirancang tidak terlalu lama. Ya hanya beruntung sajalah. Nah, Malaysia ini juga tampaknya membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan lawan latihan, lawan uji coba, lawan persahabatan yang tim nasional yang punya kualitas bagus lah. Kalau uji coba dengan melawan klub lokal di Qatar misalnya, atau klub lokal di Timur Tengah, mungkin saya rasa gampang lah, itu gampang. Yang susah adalah tim nasional, saudara-saudara, tim nasional. Karena sudah pasti lawan itu juga punya agenda lagi, apalagi lawan latih tim nasional yang karakternya sama dengan karakter lawan yang akan dihadapi di nanti Piala Asia. Kalau Suriah, saya rasa Malaysia bertemu Suriah itu cocok lah, karena Suriah dan Arab Saudi dan Bahrain dan Jordan yang akan dihadapi itu juga karakternya nggak berbeda jauh lah. Ya mungkin agak berat ya mencari lawan latih tanding yang mirip dengan Korea Selatan. Ya mungkin saja Korea Utara, tapi mungkin Korea Utara susah. Karena mereka juga nggak ikut. Jadi ya memang ini bisa dimaklumi, saudara-saudara. Setelah Arab Saudi membatalkan itu ya memang tidak mudah untuk mencari lawan latih di uji coba sebelum. Lawan uji coba, lawan latih tanding, selain pertandingan persahabatan, pemanasan sebelum Piala Asia berlangsung, saudara-saudara. Satu hal yang ingin saya katakan, yang ingin saya sarankan, nasihatkan, yang ingin saya ulas, yang ingin saya cakap kepada Malaysia adalah jangan besar kepala. Jangan besar kepala. Apa ya? Pujian yang dilontarkan oleh Arab Saudi, oleh Roberto Mancini kepada Kim Pan-gon, kepada Malaysia, kewaspadaan tinggi yang dimiliki Roberto Mancini dan Arab Saudi kepada Malaysia yang diramalkan akan bertemu pada babak 16 besar Piala Asia ini, jangan membuat pemain besar kepala. Karena itu justru berbahaya, saudara-saudara, berbahaya ketika pemain pesepak bola di seluruh dunia lah, sekelas level Asia Tenggara, level Malaysia, level Indonesia, maupun level dunia, Argentina, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kalau kebanyakan pujian dibesar-besarkan, itu biasanya akan anti klimaks ketika kompetisi yang sebenarnya berjalan. Jadi saran saya, pemain tidak usah terlalu mendengarkan itu omongan Roberto Mancini, tidak usah terlalu mendengarkan pujian baik dari luar maupun dari dalam negeri. Tidak usah terlalu silau. Tidak usah terlalu silau, saudara-saudara. Biasa saja, karena biasanya itu nanti justru akan membuat para pemain besar kepala, dan ketika tampil di Piala Asia menjadi lemah, menjadi loyo, menjadi tidak bertenaga. Akibatnya kalah secara memalukan. Karena sekali lagi, saya masih berpendapat target paling realistis Malaysia adalah memperebutkan 1 dari 4 tiket peringkat ketiga terbaik.
Nah, itu yang paling masuk akal. Jadi kalau untuk menjadi runner up mungkin susah karena Jordania dan Bahrain itu tim yang cukup bagus juga, saudara-saudara. Kalau beruntung Malaysia bisa menjadi peringkat ketiga, itu saja. Tapi kalau sial ya, kalau nasibnya tidak baik, kalau sedang malang ya, bisa saja tidak mau selalu kalah pada 3 pertandingan itu. Tapi saya yakin peringkat ketiga bisalah, bolehlah, boleh. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Malaysia yang batal, yang gagal, yang tidak jadi bertanding melawan Arab Saudi di friendly match, FIFA Matchday pemanasan uji coba sebelum Piala Asia 2023. Bulan depan, saudara-saudara, bulan Januari. Itu tadi pembatalannya dilakukan oleh Arab Saudi karena Roberto Mancini itu tidak bersedia. Roberto Mancini itu punya alasan yang cukup masuk akal. Ya mungkin saja dia berdasarkan pengamatan yang jauh. Ya itulah bedanya pelatih kelas dunia, saudara-saudara. Pelatih kelas dunia, pelatih level Eropa yang sudah pernah, yang punya pengalaman panjang malang melintang sebagai pemain maupun sebagai pelatih, itu dia pandangannya luas. Dan salah satu analisis Roberto Mancini adalah kemungkinan Malaysia akan bertemu dengan Arab Saudi di babak 16 besar. Mungkin saja Roberto Mancini sudah mengamati tim seperti Malaysia ini bisa menjadi runner up di grup E. Di grup E Piala Asia 2023. Sementara Arab Saudi sudah pasti target mereka adalah juara grup. Dan kalau Arab Saudi menjadi juara grup dan Malaysia menjadi runner up di grup E, itu berarti kedua tim akan bertemu di babak 16 besar. Dan tampaknya itu yang dihindari oleh Roberto Mancini. Jangan sampai taktik, strategi, cara bermain Arab Saudi waktu nanti bertemu di babak 16 besar itu sudah dipahami, sudah diketahui Kim Pan-gon dari pertandingan uji coba sebelum Piala Asia. Itu alasannya, saudara-saudara, itu alasan. Walaupun belum tentu juga Malaysia bisa menjadi runner up grup E. Bisa saja Malaysia menjadi peringkat ketiga grup E. Bisa juga tidak lolos. Tapi namanya juga pelatih kelas dunia itu pasti punya plan E, plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, plan F. Banyak sekali. Jadi itu salah satu alasan Roberto Mancini membatalkan uji coba dengan Malaysia. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Salam olahraga dan merdeka!